Saya perlu kasih tahu secara hukum Islam. Orang menuduh zina. Sekali itu yang saya sayangkan ya. Saya sebagai orang ahli agama, saya selalu menasihatin, ya, apalagi itu tuduhannya itu adalah memang orang nggak akan, kalau kita tanya secara agama siapa yang menuduh, sebutkan saja langsung. Maksudnya maksiat itu misalkan Alvin, maksiatnya apa? Selama ini yang dituduhkan misalkan zina ya katanya ya, semacam itu. Saya perlu kasih tahu secara hukum Islam. Orang menuduh zina tanpa bisa menghadirkan 4 saksi laki-laki yang adil dan tahu betul kejadian itu, maka dia kena had qadhaf, dicambuk dia. Kalau dia merasa itu adalah membongkar yang semacam itu adalah jihad, itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, maka dia harus belajar dulu nih amar ma'ruf nahi munkar yang benar seperti apa, ya kan? Oh, ada buktinya, misalkan saya ketemu, saya perlu ceritakan, pernah terjadi di salah satu masa kekhalifahan Islam, kalau tidak ada salah itu ada di masalah Khalifah Umar bin Khattab. Ada satu tabi'in itu dituduh berzina. Dihadirkanlah 4 saksi kepada Umar bin Khattab. Satu saksi ditanya, melihat kejadian itu, saksi ini mengatakan saya melihat kejadian itu. Saya katakan melihat kejadian itu dalam saksi perzinahan itu, mohon maaf, itu betul-betul melihat antara barang si perempuan sama laki-laki itu memang sudah terjadi. Akhirnya satu saksi mengatakan saya melihat, saksi kedua dia mengatakan saya melihat, saksi ketiga dia mengatakan saya melihat, saksi keempat dia mengatakan saya hanya melihat 2 insan itu telanjang kemudian bergulung-gulung. Dia tidak melihat itunya. Maka dibatalkan hukuman oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena hukum Islam itu tidak bisa. Bahkan bukti video pun tidak bisa dijadikan alat bukti. Artinya jangan gampang menuduh orang di bab ini. Itu sangat, menurut saya itu karena tidak mengerti tentang apa itu Islam, akhirnya seperti itu. Dan ini menimbulkan fitnah yang luar biasa, kegaduhan yang luar biasa, dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi sampai saat ini Ustaz sendiri ada komunikasi dengan Alvin ya sih? Kadang-kadang ya, biasalah, kadang-kadang beliau sibuk ya, saya juga ngurusin pesantren juga sibuk, jadi tidak setiap hari ketemu, tergantung memang kebutuhan. Karena kalau memang butuh diskusi, karena saya pribadi juga harus melaporkan kepada beliau apa yang sudah saya kerjakan di si Azikra di pesantren, karena mereka kan butuh juga laporan. Jangan mereka mengangkat kita udah dibiarkan, kan enggak, pasti dikontrol. Seperti perusahaan kan ada owner mempekerjakan orang kan, jadi diminta reportnya seperti apa. Tapi Alvin sendiri sering maksudnya tuh diskusi bareng Ustaz tentang ponpes nggak? Kalau sering ya ini kan relatif ya, maksud sering seberapa. Tapi kalau kita selalu komunikasi tentang kemajuan Azikra ya pasti. Saya pribadi yang inisiatif untuk menghubungi, karena saya butuh juga dukungan ketika saya membuat kebijakan. Kan pasti nggak mungkin saya tanpa konsultasi ke tim ahli. Kan kita punya tim ahli, ada dewan pengawas, ada dewan pembina. Jadi apa yang kita putuskan itu tidak terlepas dari komunikasi banyak kepala, bukan komunikasi 1-2 kepala. Dewan Syariah. Dewan Syariah juga, ya kan? Semacam itu. Ini kan banyak berita kontra tentang Alvin ya. Tapi di balik berita kontra tentang Alvin ini ada nggak sih kayak misalkan program-program unggulan Alvin yang Alvin munculkan di ponpes sendiri gitu? Kalau sampai detik ini untuk masalah kurikulum dan lain sebagainya, saya dengan tim masih merasa cukup. Alvin jarang tidak kita libatkan ke sana. Karena kita sudah punya tim ahli, sudah ada ahlinya masing-masing. Paling kita kalau berbicara dengan beliau itu soal memang penyiapan sarana prasarana di pesantren. Karena kan itu membutuhkan biaya yang besar, harus semuanya orang terlibat dalam pengeluaran biaya itu. Misalkan kita mau buat gedung A misalkan, atau mau buat fasilitas olahraga A, karena kita banyak sekali yang akan kita rencanakan ke depan. Dan alhamdulillah tadi kita presentasi di depan wali santri melalui Zoom dan semuanya itu support ya, alhamdulillah. Banyak komentar-komentar yang positif, bisa nanti dilihat sebenarnya. Kalau beliau harapannya besar ya. Pertama, semoga santri di Azikra ini semakin banyak.
kualitas pembelajaran juga semakin bagus, baik dari Al-Quran dan pelajaran yang lainnya. Begitu juga dengan sarana prasarana, beliau ingin support 100% pengembangannya untuk kebutuhan fasilitas santri sehari-hari. Itu beliau harapan seperti itu. Nah, untuk teknisnya beliau serahkan kepada kita semua. Bahkan beliau memang itu yang memang nggak perlu juga beliau ngomong di media. Nanti pasti kan yang repot itu Ustadz Alvin ngomong benar pun jadi salah, apalagi ngomong salah gitu. Nggak mungkin jadi benar gitu. Karena sudah memang terframing seperti itu, maka kita inginkan juga ke beliau untuk ya banyak diem saja. Dan guru ngajinya dua-dua sekarang. Nah itu sekarang beliau itu ngaji juga kepada kita untuk juga sekarang beliau mau belajar lebih lah, karena memang tanggung jawabnya ya pasca meninggalnya adik beliau Ustadz Amer itu juga tanggung jawab berat ada di beliau. Makanya saya sendiri yang tahu di internal itu kasihan sebenarnya dengan isu-isu yang digoreng di luaran sana sebenarnya. Bahkan beliau rela berkorban untuk dananya pribadi untuk pesantren ya. Mengeluarkan dana pribadi. Oke. Ada rasa kekhawatiran nggak sih Ustaz? Kan berita tentang Alvin ini kan banyak kontranya, ada kekhawatiran akan berdampak nggak sih sama ponpes sendiri? Jadi kalau saya tadi zoom dengan wali santri itu sepertinya banyak wali santri itu memang ada yang terdampak, tapi banyak sebenarnya itu bukan problem ini nggak terpengaruh sebenarnya. Lebih kepada mereka itu tentang program yang kemarin itu belum dirasakan, di pengurusan yang kemarin belum dirasakan arah dari para manajemen dengan pimpinan kemarin itu memang mau dibawa kemana ke Azikra. Itu yang mereka sampaikan kepada saya, sehingga nanti bisa dibaca di chat mereka itu ketika tadi saya menyampaikan di Zoom tentang program-program Azikra kurikulum ke depan itu, mereka semangat lagi. Ini yang kami tunggu-tunggu dari Azikra selama ini. Jadi bahkan jarang yang menyinggung soal masalah ini. Kita tahu ada pesantren yang besar di Indonesia ya, pimpinannya dihajar oleh jamaahnya sendiri ya, tapi pesantrennya masih nggak ada masalah itu, karena dikelola secara profesional. Nah Azikra itu kepingin memang memisahkan, kita harus memang profesional, harus kita pisahkan antara problem pesantren dengan problem pribadi, jangan dikait-kaitkan. Kasihan, selalu saya katakan Ustadz Arifin mendirikan pesantren itu bukan biaya yang kecil ya, biaya yang sangat besar. Kalau isu-isu yang tidak benar ini terus digoreng, kasihan Azikranya sendiri, dan juga kasihan Ustadz Arifin yang mendirikan pesantren ini dengan tulus dan ikhlas. Oke.